Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan bab kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktariani Anastasia, NIM 44123-11036, Prodi Teknik Rekayasa Pembangunan Kapal. Untuk dosen pengajar, Ibu Miftarina Dikriana, MPD, Pendidikan Agama Islam Politeknik Negeri Batam. Sebelum kita tahu bagaimana membangun paradigma Qur'ani, kita harus mengetahui sebab-sebab yang akan kita bahas. Yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Yang kedua, menanyakan alasan mengapa paradigma alami sangat penting dalam kehidupan modern. Yang ketiga, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Maka, paradigma sendiri memiliki arti itu pola pikir. Lalu, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris, atau Al-Quran itu mengandung gagasan murni yang tidak terikat dengan sejarah ataupun dengan waktu. Menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. B. Menanyakan alasan mengapa paradigma alami sangat penting dalam kehidupan modern. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Nah, menurut Yusuf Al-Qardawi, dia menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling menolong. Adapun pembahasan singkat tentang tujuannya, yang pertama itu ada meluruskan akidah manusia. Secara rinci, menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut: menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Nah, menegakkan pokok-pokok tauhid maksudnya di sini ialah menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah. Untuk salah satu contohnya yaitu rukun Islam, sholat, puasa, zakat harus ditegakkan. Lalu mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Ini artinya kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasul. Jauhi larangan-larangan yang sudah diberitahu oleh Rasul. Lalu
meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Maksudnya di sini ialah amalkanlah iman, rukun iman yang keenam. Lalu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Manusia sendiri adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri. Ia meniupkan roh kepada Adam, dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhalifahannya. Di sini juga ada surah yang berbunyi tentang memuliakan keturunan Adam pada surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, kami telah memuliakan keturunan Adam dan kami bawa mereka untuk menguasai daratan dan lautan, dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan sebagian yang telah kami ciptakan. Ini membuktikan bahwa manusia begitu mulia. Bahkan bangsa jin, iblis pun disuruh sujud kepada Nabi Adam karena perintah Allah. Namun, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yang menyebabkan iblis masuk neraka karena kesombongannya. Iblis merasa dia lebih dari Adam. Karena apa? Karena dia terbuat dari api, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Dia merasa api lebih mulia dibandingkan tanah. Al-Quran juga menetapkan hak-hak manusia secara umum, dan Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak orang lemah agar tidak teraniaya oleh orang-orang yang kuat. Di sini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-hak di dalam Al-Quran. Namun untuk salah satunya ada pada surah Al-Isra. Ini yang artinya, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh dengan tidak adanya alasan yang benar, maka sesungguhnya kami telah menjadikan suatu hak bagi ahli warisnya untuk meminta pembalasan. Di sini maksudnya tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan pembunuhan secara brutal, karena kita mempunyai hak untuk hidup. Kita boleh membela diri dan melakukan pembunuhan hanya untuk membela diri ataupun membela kebenaran Islam. Selebihnya tidak boleh, apalagi untuk bersenang-senang, tidak boleh. Dengan kata lain, paradigma Qur'ani memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu kehidupan individu dan masyarakat dalam konteks zaman kita yang modern. Ia dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan moral, sosial, dan spiritual yang dihadapi manusia dalam dunia kontemporer. Yang kece, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Bahkan pada zaman Nabi, untuk pengetahuan dan teknologi sudah tergolong cukup maju. Pada zaman Nabi Nuh sudah ada kapal terbesar yang mengangkut satu desa agar terselamat dari bencana yang disebabkan oleh umat itu sendiri. Lalu pada zaman Nabi juga sudah ada yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bahkan
pemangku agama, petinggi-petinggi agama seperti Ibnu Sina adalah berasal dari golongan Islam dalam ilmu pengetahuan. Untuk pertahanan keamanan sudah jelas pada saat perang-perang pada zaman Nabi sering menang. Lalu karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Pada ekonomi juga Islam menganjurkan kita untuk berdagang, karena berdagang itu termasuk pekerjaan yang halal dan menguntungkan. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, maka jawabannya tentu karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Bahkan para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Itu makanya kita mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasul. Lanjut. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arsalan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerasi. Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif. Dan yang terakhir, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Nah, ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Nah, di sini ada tolak ukur pembangunan yang berhasil menurut Nurcholish Majid, bisa dibaca teman-teman seperti ini. Lalu menurut Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban barat, yaitu kita harus menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan khasanah Islam, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Nah, selesai sudah tentang ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan
Kesimpulan bahwa paradigma Quran itu adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Lalu, paradigma Quran ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu kehidupan individu dan masyarakat dalam konteks zaman kita yang modern. Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadikan paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam. Langkah-langkah kerja yang harus ditempuh seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Saya kira selesai sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan adalah semata-mata milik manusia yang tidak sempurna, dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.